Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Nabila dari kelas A1 dengan NIM 211F10341. Di sini saya akan menasesmen film yang berjudul I Am Sam yang diberikan oleh dosen saya, Bu Rena. Nah, I Am Sam ini berkisah tentang perjuangan seorang Sam yang diperankan oleh si Pen, orang tua tunggal yang memiliki disabilitas IQ selevel anak usia 7 tahun. Nah, Sam ini bekerja di kedai kopi Starbucks dan juga dia sangat mengidolakan atau ngefans terhadap grup band The Beatles. Nah, dia mempunyai seorang putri yang bernama Lucy. Lucy ini adalah anak sematawayangnya. Dia membesarkan Lucy ini tentunya tidak sendirian. Dia membesarkan Lucy dibantu dengan sahabat-sahabatnya dengan penuh cinta. Rasa cinta dan cara mendidik Sam membuat Lucy tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang memiliki karakter dan keinginan yang kuat. Nah, karena sejatinya bukan hanya Sam yang mendidik Lucy, tapi juga dibantu dengan sahabat-sahabatnya. Lucy pun belajar untuk melindungi sang ayah. Lucy pun seiring perjalanan film, kita tahu dari mana keinginan Lucy berasal. Ternyata itu sifat yang menurun dari Sam. Ketika Lucy menginjak usia 7 tahun, otoritas setempat melalui pihak sekolah menyadari bahwa Sam tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan Lucy karena disabilitas yang disandangnya serta ketidakcukupan secara ekonomi. Akhirnya Lucy dipisahkan sementara dari Sam dan dititipkan di rumah orang tua asuh sambil kasus hak asuhnya dilanjutkan di pengadilan. Nah, setelah itu dengan gigih Sam ini berusaha untuk mendapatkan hak Lucy kembali dengan menggandeng pengacara andal yang sesungguhnya mata duitan, Rita Harrison atau Michelle Pfeiffer. Nah, di sini tuh ayah Lucy ini bergigih gimana supaya Lucy ini balik lagi kepada si Sam ini, meskipun dia membayar pengacara itu dengan banyak, maksudnya mengeluarkan uang banyak gitu. Nah, setelah itu proses pendewasaan diri dialami Sam ketika putusan pengadilan tidak berpihak kepadanya. Nah, Lucy harus ikut orang tua asuhnya yang sesungguhnya juga menyayangi Lucy seperti Sam. Maksudnya seperti Sam menyayangi Lucy juga, orang tua asuhnya ini juga menyayangi Lucy seperti Sam. Ya, begitulah kira-kira. Nah, setelah itu disitulah Sam mulai menata hidupnya dan membuktikan dirinya pantas dan mampu sebagai seorang ayah. Nah, dari film ini tidak menggambarkan drama hidup Sam dan Lucy, tapi juga menyoroti kacaunya kehidupan pribadi Rita. Agaknya apa yang dialami Sam mempengaruhi Rita untuk lebih mensyukuri apa yang dimiliki. Nah, drama ini besutan Jessie Nelson ini dirilis pada tahun 2001. Meskipun termasuk drama lawas, namun nilai kasih sayang yang ada dalam antara orang tua dan anak
masih relevan dengan kondisi saat ini. Nah, emosi penonton pun bisa ikut terhanyut untuk mengikuti drama berdurasi 130 menit ini. Penonton seolah-olah digiring untuk mendukung sang mendapatkan hak asuh atas Lucy. Nah, dari film ini yang saya nilai, maksudnya pendapat saya pribadi, film ini sangat kayak orang tuanya ini benar-benar sayang banget terhadap anaknya ini. Dia itu berusaha dengan berbagai cara supaya anaknya ini balik lagi kepada dirinya, atau hak asuh anak ini balik lagi kepada dirinya. Nah, film ini juga kalau dibilang mempengaruhi orang-orang juga, maksudnya ternyata gini ya, aku tuh harus gini, meskipun aku tuh begini, tapi hak asuh anak aku tetap harus milik aku meskipun aku begini gitu. Nah, melalui film ini kita diajarkan bahwa orang yang memiliki disabilitas pun mampu menjadi orang tua yang baik meskipun dengan segala keterbatasannya. Nah, dukungan dan bantuan dari orang di sekitarnya juga sangat penting, terutama di masa-masa krisis. Nah, maksudnya di sini kan meskipun orang ini punya disabilitas atau ya kekurangan gitu, orang-orang di sekitarnya itu juga mempengaruhi maksudnya itu gimana orang-orang di sekitarnya itu bisa mendukung, mensupport supaya dia juga bisa menjadi orang tua yang baik. Nah, hal menarik lainnya adalah kuatnya pengaruh The Beatles pada drama ini. Kan ayahnya Lucy ini si Sam sangat mengidolakan atau ngefans banget gitu ke The Beatles. Nah, contohnya saja dari pemilihan nama-nama karakter yang ada di dalam ini, maksudnya yang digunakan serta pengambilan beberapa adegan. Nah, nama Lucy serta pengambilan nama Lucy Diamond Nah, dari film ini kita belajar bahwa orang yang memiliki keterbatasan itu tidak selamanya begitu. Maksudnya kayak orang yang memiliki keterbatasan ini juga bisa seperti kita yang normal gitu ya. Gak serta-merta mulai keterbatasan pas tidak bisa ini itu, tidak bisa menjadi orang tua yang baik, tidak bisa menjadi orang sukses, dan tidak bisa menjadi orang berguna bagi orang lain. Tidak. Orang keterbatasan ini juga juga mampu menjadi seperti kita, bahkan juga bisa melebihi kita gitu loh. Nah, dari film ini yang bisa saya pelajari, di sini saya bisa menjadi lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan semuanya ini, maksudnya dengan normal ini. Nah, dari sini juga kita bisa lebih bersyukur atas keadaan ini gitu loh. Maaf ya Bu Rena kalau belibet. Nah, lupa. Dari yang saya amati lagi tadi masalah film ini, Lucy ini tidak mau belajar jika ayahnya juga tidak bisa. Nah, ayahnya ini
membantu Lucy supaya Lucy ini lebih giat belajar lagi. Maksudnya masih ayahnya begini, ayahnya ini tidak mau kalau anaknya juga begitu gitu. Nah, ayahnya ini sangat mendukung Lucy supaya Lucy ini lebih giat belajar agar Lucy ini tidak seperti ayahnya gitu. Nah, dari film ini saya sangat mengapresiasi. Film ini sangat relate dengan kehidupan. Jessie Nelson sangat cerdas menggiring opini penonton lewat karyanya. Penonton akan tergiring ke dua sisi. Pertama, mereka yang pro, orang yang menyandang disabilitas mampu membina rumah tangganya dengan baik. Di sini mengacu pada Sam mampu membesarkan anaknya dengan baik. Maksudnya dia itu disabilitas, maksudnya sendiri juga, gak ada seorang istri kan, tapi dia mampu membesarkan Lucy dengan baik, dengan penuh cinta, dan menjadi seorang Lucy yang berbakat gitu. Nah, yang kedua, mereka yang kontra. Bagaimana bisa seorang yang menyandang disabilitas bisa mendidik anaknya dengan baik? Bahkan mereka tak mampu mengurus diri mereka sendiri. Kan kesannya itu kayak hal yang sangat luar biasa gitu loh. Dia itu nggak bisa mengurus diri sendiri, tapi dia bisa mengurus anaknya. Kayak wow banget gitu loh. Nah, kayak kalau menurut saya sendiri aja belum tentu bisa merawat seorang anak ya, meskipun saya belum nikah sih, belum tentu bisa mengurus anak sendiri pula. Masih aku normal tapi aku mengurusnya sendiri, itu juga kita semua belum tentu bisa merawat anak yang sampai menjadi sepintar dan penuh cinta seperti layaknya yang didapatkan Lucy dari Sam ini. Nah, di akhir film ini Jessie Nelson bisa membuktikan bahwa orang yang memiliki kekurangan juga mampu membesarkan anak mereka. Sam mengatakan bahwa ia tak mampu berhitung, tak mengerti pelajaran, juga tak mengerti pubertas. Namun ia mampu mengerjakan kasih sayang, cinta, kesabaran, pengertian, dan arti kehidupan kepada anaknya. Nah, Sam juga mengajarkan arti kebersamaan. Bahkan pengacaranya Rita ini sadar akan pentingnya kebersamaan melalui Sam. Nah, Sam ini juga membuat Sam juga mengatakan bahwa ia sangat iri padanya. Rita memiliki rumah yang mewah, suami yang mencintainya, anak yang selalu di sisinya. Padahal di sisi lain, Rita tak pernah bersyukur atas yang telah ia dapat. Dengan apa yang dia punya, segalanya, anak-anaknya, suami yang selalu mencintainya, itu Rita ini tidak bersyukur. Nah, setelah bertemu dengan Sam, dia belajar banyak kepada Sam ini dan menjadi Rita yang lebih bersyukur. Ia tak pernah mengerti perasaan anaknya atau dekat dengan anaknya. Hal ini menjadikan cambuk untuk Rita dan juga penonton. Lewat film ini juga saya pribadi itu diajarkan mengenai konsep intelektual disabilitas, yang orang yang memiliki disabilitas bisa membesarkan dan mendidik anak mereka dengan baik, bahkan lebih baik dari orang normal.
anak mereka akan melakukan lebih banyak pekerjaan daripada anak-anak pada umumnya. Mereka akan lebih mandiri, memiliki banyak skill, dan tentunya mereka akan lebih siap menghadapi kehidupan mereka yang sesungguhnya. Hal ini juga sejalan dari opini karakter Sam. Orang tua yang memiliki disabilitas mampu mendapat perlakuan dan hak yang sama untuk dapat membesarkan anak mereka. Dari karakter Lucy, anak dari disabilitas mampu tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mandiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.